muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya selamat sore. Sebelum memulai renungan singkat, coba tengok kanan kiri, kalau sempat ke belakang Anda. Jangan lihat saya, tengok kanan. Ada yang muram? Tidak ada ya? Berarti semua puasa dan pantang. Setuju? Wih, yakin nih puasa? Tidak apa-apa, tidak akan ditanya puasa atau tidak. Mungkin saya mengantar sedikit. Setahun ini, tahun kemarin lah mungkin sudah mulai sedikit, dan tahun ini karena mungkin belum banyak kenal umat, tidak ada yang tanya ke saya pribadi bagaimana berpuasa dan berpantang. Ingat aturan puasa dan pantang? Ingat dong, kan sedang puasa dan pantang. Hampir juga tidak tahu menghilangnya kapan. Termasuk di sini tidak dibacakan lagi di gereja, di banyak gereja, aturan pantang dan puasa. Kami tadi pagi iseng buka, apa sih aturan gereja menurut hukum, lalu di Indonesia, lalu sedikit melihat di berbagai tempat. Ternyata lalu aturan berbeda. Beberapa tahun ke belakang tiap kali bertanya, puasa contoh makan kenyang sekali atau sekali kenyang. Terus ada tanya lagi, makannya pagi. Kita misal nanti, Anda mau buka puasa jam berapa? Supaya saya sesuaikan. Yang pada puasa mau buka puasa jam berapa? Ayo, mulai bingung sendiri. Ya, makan kenyang satu kali, lalu saya dapat pengetahuan baru bersama para imam. Sebenarnya juga boleh makan, tapi di antara makan jumlah yang semua itu tidak melebihi yang makan sekali itu. Kalau biasanya makan 2 piring, makan pagi sepiring, makan siang setengah piring, makan malamnya 1/4 piring. Ini terjemahan saya ya. Lalu memang tidak ada khusus apa sebenarnya. Dah memang gak jelas kok puasa Katolik itu. Sekarang kita masih menganut puasa Katolik itu puasa kendang. Anu di awal jeung di akhir wajib ya, Rabu Abu dan besok pantang dah hari Kamis. Enggak. Ditanya buka puasa jam berapa aja gak ngerti. Di aturan yang dulu suka dibacakan wajib pantang itu Jumat. Ternyata ajaran gereja bahkan bukan di masa Prapaskah saja, sepanjang tahun itu Jumat juga hari pantang. Ya, Jumat hari pantang. Ya, semakin tua saya juga tahun ini, saya tadi juga ngobrol dengan rumah. Saya mulai berapa minggu minum obat pagi. Coba sebelum makan pagi dan sesudah makan pagi. Lalu sebelum makan siang, sudah makan siang. Lalu malam itu malah lebih banyak. Cik kumaharek puasa orang. Ya, nggak makan apa-apa, makan obat saja. Mungkin saya kuat seminggu. Minggu depan saya sudah di IGD. Sekarang belain puasa, menjadi serba susah. Saya juga bisa berkelit dengan itu. Jadi tadi semua puasa, berarti orang saleh sungguh. Siapa yang umurnya di atas 60? Angkat tangan. Enggak malu, enggak akan saya tambahi, enggak akan saya kurangi, sumpah. Artinya dulu aturan yang 60 ke atas tidak wajib gitu kan. Jadi memang begitu, lalu enggak apa-apa. Puasa itu lalu akhirnya apa?
Seperti tuntutan Yesus kemarin waktu surat Gembala. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, memang kita lalu dituntut puasa bukan hanya ngikutin aturan. Aturan tadi sudah saya sampaikan, mungkin gereja lokal, gereja universal beda, nanti tiap beda, lalu situasinya beda. Orang Jawa Katolik itu sebenarnya tidak pernah bisa pantang daging. Kenapa? Mau sapi, mau itu disebutnya iwa. Iwa sapi, iwa. Begitu tak? Jadi kan bukan daging, iwa. Bercanda saja ini, supaya nggak serius ya. Sebelum buka puasa biar ada seger, supaya lupa tinggal ya. Beduk jam berapa? Nah, lalu akhirnya apa? Ini yang mau diingatkan juga bacaan hari ini, termasuk Yesus. Saya tadi mengatakan segar semua karena diminyakin segar toh, jadi puasa semua. Ya. Kan setuju dengan itu. Yang pertama tadi, ya bukan hanya sekedar menaati aturan. Bahkan aturan puasa itu menjadi semakin ringan. Bukan berarti yang lahiriah tidak penting. Nah ini tetap diingat. Lalu mungkin kesadaran itu lalu tidak menjadi pertanyaan, bagaimana harus puasa, bukanya jam berapa, begitu ya. Sama puasa dan pantang. Ini yang pertama yang mau saya sampaikan. Ayo, bukan sekedar mengikuti, tetapi bahwa lalu diadakan ini masa Prapaskah, itu juga butuh, itu juga penting. Nanti dibahas yang bagian ketiga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, yang kita kerjakan ini berdampak apa? Tadi ketika melakukan puasa dengan menangis, meratap, bertobat, bukan lalu puasa malah tensinya tambah naik, malah tambah uring-uringan. Ngapain juga puasa? Bukan berarti puasa nggak penting. Ya. Gulanya sudah tinggi, maksa puasa, ngedrop, baru sorenya buka puasa, infus di rumah sakit tadi. Apa? Lalu di dalam diri kita mengubah apa? Hari ini diingatkan dalam puasa, mati raga pantang amal kita berdampak untuk relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Ini menjadi penting. Kami tadi di pastoran masih bercerita kalau kami berpuasa dulu waktu frater itu memang menjadi lucu. Lalu puasanya dan pantangnya apa? Sepanjang 40 hari itu di biara pandu tidak ada kecap, tidak ada sambal, tidak ada kerupuk. Karena apa? Ini kami ketagihan ini dan harus ada. Lucu. Kerupuk itu bukan kerupuknya saja, dampaknya minyaknya, beli minyak, ya, semua. Lalu di akhir masa Prapaskah kami bisa mengumpulkan uang, lalu kami menyewa tempat di satu tempat di daerah Cibaringkok ya. Pokoknya suka jadi bawah. Lalu kami punya rumah singgah di sana. Nah ini kaitannya. Lalu apa yang kita kerjakan? Bukan hanya berdampak di dalam diri pribadi, seperti yang dalam surat Gembala, harus berdampak ke vertikal dan horizontal. Lalu ketika hidup kita diubah tadi, ya, lalu menjadi berkat dialami oleh sesama. Sekali lagi, yang lahiriah penting untuk apa? Untuk menjaga dan menata, termasuk masa Prapaskah. Seperti tadi, pantang itu sebenarnya masih sekarang belum dirubah menjadi tradisi gereja. Ya gereja itu kita semua untuk pantang.
tapi sudah tidak terdengar mungkin. Lalu gunanya apa? Ada masa khusus. Mungkin dengan masa khusus lalu kita dibantu juga. Bisa secara bersama. Nanti di dalam gerakannya juga bisa sama. Nah itu dampaknya. Kita seringkali berkelit. Ya puasa kita kan begini-begini. Tetap kita kalah secara lahiriah dengan saudara-saudari kita muslim yang mulai hari ini juga puasa toh. Secara lahiriah. Jangan lalu ditutupi dengan segala yang ideal, yang heboh, yang baik. Enggak. Tapi bahwa kita memang diubah. Karena apa? Kita juga berjuang selama hidup itu dengan kedagingan kita ini. Sering saya mendengar, di sini tidak banyak mendengar, di tempat-tempat sebelumnya, orang tua pusing ketika anaknya bisa makan hanya kalau dengan lauk ini itu. Bahkan menarik tuh, dirilis, nggak tahu benar tidak, makanan daging, sosis olahan daging 20 tahun ke depan akan mencetak generasi yang penuh dengan penyakit kanker. Itu beredar di dunia maya. Ada yang membaca itu? Ada, selain saya yang nggak paham medsos. Jadi di medsosmu baca apa? Lihat apa? Lihat jadwal puasa. Nggak apa-apa. Jadi termasuk sebenarnya itu. Dan satu personal, karena harus kita berjuang dengan apa yang kita tahan, apa yang harus kita kikis, apa yang harus kita kembangkan. Tetapi juga berdampak sosial. Itu yang kemarin diingatkan. Dengan olah lahiriah semoga lalu juga memurnikan hati. Karena dikatakan di surat Gembala juga kemarin. Karena dari hati itu timbul dosa. Yang lahiriah tetap penting. Nanti jangan juga sama. Kadang diberi abu, kadang salibnya nggak lurus ya, maju lagi. Kenapa? Ini salibnya kurang pas. Nggak usah begitu juga. Ada maju lagi, kenapa? Kurang tebal. Sudah, tidak mempengaruhi kesalehan, tidak mempengaruhi itu. Tetapi kembali lagi tindakan kita. Dan apa yang dikhawatirkan di pengantar tapi ternyata juga tidak terbukti. Ketika kita membicarakan soal dosa penebusan, tetapi di dalam kerangka perkembangan diri kita tetap menjadi menarik. Hari ini ada begitu banyak, tidak ada tempat tersisa. Saya tadi ketemu beberapa orang muda mulai buka pastoran, ada bingung nyari tempat. Nah, susah kan nyari kursi untuk ibadat, makanya jadi pastor. Pasti ada kursi. Yang sepuh-sepuh jangan ngetawain, makanya jadi asisten imam. Bisa juga tuh, pasti ada tempat. Mau gereja sampai tumpuk-tumpuk orang, ada tempat untuk itu. Tidak usah jadi imam muda, ada. Miss Dinar datang 5 menit, ada tempat di depan lagi. Nah, maksud saya itu untuk bercanda supaya ternyata ada begitu banyak orang dari pagi di katedral jam 6, jam 9, jam 12, sekarang nanti setengah 8 lagi. Ya semoga ini memang sungguh lalu kebangkitan rohani kita. Ternyata kita juga butuh yang itu. Kita bersyukur sore ini di dalam segala kesibukan Anda, ya semoga ini yang Anda dan saya kerjakan ini juga nanti mengubah kita. Tuhan sungguh melihat upaya kita secara personal apa, dan juga menjadi menarik menjadi pemikiran kita bersama. Segala yang sudah kita kerjakan berdampak. Oh ya, hidup saya jadi baik, saya lebih sabar. Itu rada abstrak.
tetapi diwujudkan di dalam amal. Dalam masa Prapaskah juga dikumpulkan secara khusus. Secara khusus. Kan ada kolekte, Pastor, kan ada ini. Enggak, secara khusus menjadi juga gerakan bersama aksi puasa pembangunan. Ya. Di beberapa tempat, lalu dibagi kota, entah bentuk celengan. Di katedral tidak memungkinkan itu, mungkin dikasih amplop. Ya. Tapi boleh kesadaran tadi, boleh kita melebihi apa yang ditentukan. Hari nganggo amplop tengke diisi napas rek dikumpulkan gitu lain. Bukan lagi persembahan saja, tapi itu juga menjadi gerakan seiring kita harian mati raga pantang puasa, lalu disisihkan itu. Ada banyak cerita kecil menarik. Nah, di Cigugur itu lumayan. Paroki paling pinggir, sederhana, ya, dengan umat juga 3 ribuan, 100-an lebih. Ya. Dan itu menjadi wujud nyata pemberian kita juga apa? Kita tidak pernah tahu itu ditujukan kemana, bagaimana didistribusikan, tetapi bahwa itu diintensikan untuk itu. Mungkin boleh, ya. Nanti datang dibaginya satu, katanya dibagi satu amplop ya, untuk amplop APP. Tidak harus kembali satu juga, nanti Anda bawa 10 juga boleh. Anda bawa bekas kaleng kongguan juga boleh. Sekali lagi tadi mewujudkan sungguh. Ada cerita menarik juga di pastoran ya, orang tua dulu. Orang tua masukin juga sama tiap hari sisa belanja, bukan lalu wah mau berangkat, udah mau Kamis Putih ya, Jumat berangkat, mana-mana amplop. Tidak apa-apa begitu. Tapi kembali lagi bukan soal aturan, bagaimana kita mewujudkan apa yang sudah kita geluti sepanjang 40 hari. Lalu itu dialami sesama. Amal. Tetapi dikatakan bahwa 40 hari semakin juga mendekatkan kita relasi dengan Tuhan. Ada bahan-bahan yang terlibat di lingkungan, ya, merenungkan bersama. Bisa merenungkan sendiri, tetapi mungkin dengan secara bersama kita menjadi sehati sepikir. Sekali lagi kita mohonkan, semoga jalan ini, sore hari ini sungguh menjadi awal kita berbenah relasi kita kepada Allah, berbenah relasi kita kepada sesama. Sesama paling dekat adalah dekatnya adalah keluarga. Menjadi juga boleh berkomitmen bersama keluarga. Apa yang kita ini? Sederhana saja. Sekarang kita pantang ya, kalau sedang ngumpul bareng ndak main gadget. Bahkan gak ada aturannya. Zaman Yesus can aya HP-nya. Jangan cari alasan. Tapi apa yang lalu kita geluti keseharian kita dan menjadi komitmen bersama. Zaman Yesus juga tidak makan kerupuk. Atau mau mengikuti Yesus 40 hari tidak makan minum. Siapa yang sanggup? Bentar, tanda selesai khotbah. Terima kasih, saya juga mau mengakhiri, tapi nggak usah di depan mata saya. Iya, saya mengingatkan, memang saya tahu diri, ya. Hanya sedar mengingatkan kembali, saya juga nggak khotbah. Kebayang kalau Anda terjadi, untung masa puasa montek dicarikan. Ulah sekali-kali dehnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo kita memasuki masa Prapaskah dengan sukacita, bukan dengan muram, bukan seperti orang pulang dari kubur, tetapi kita menyambut berkat Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, dekat sesama. Amin.